Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Ani Ufi Rahmatullah, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082582. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan yang islami dan komunikasi islami. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin baca doa. Sebelum kita mulai Pelajaran. marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Angkat tangan semua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyallahu rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk mengetahui kesiapan kalian dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, Ibu periksa kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Ya. Baik, alhamdulillah, patut disyukuri ya, karena hari ini semuanya masuk dan tidak ada yang dalam keadaan sakit. Nah, bersyukur kepada Allah karena kalian diberi kesehatan sehingga kalian bisa sekolah ya, bisa sekolah setiap hari seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mereview pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar apa? Iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Baik. Nah, biar tidak rame-rame, coba kamu Jessica ya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Meyakini sepenuh hati akan datangnya kehancuran alam semesta. Meyakini sepenuh hati akan datangnya kehancuran alam semesta, kebangkitan manusia dari alam kubur, terus perhitungan amal dan balasan sesuai perbuatan. Itu yang disebut iman kepada hari akhir. Nah, sekarang macam-macam kiamat ada berapa? Kiamat apa saja? Kiamat suro dan kiamat kubro. Apa yang disebut dengan kiamat suro? Coba Pira, gimana kiamat suro? Kiamat kecil yang peristiwa. Kiamat
kiamat kecil. Kiamat kecil yakni peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini seperti kematian dan bencana alam. Jadi kematian dan bencana alam itu sudah disebut dengan kiamat sugro ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud kiamat kubro? Nah, kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh alam semesta dan isinya. Baik anak-anak, sekarang kita tebak sikap pada gambar. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama ini, yang gambar yang kedua ini. Nah, kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar tersebut sikapnya? Gambar yang pertama ini tentang apa? Pembulian. Apalagi biasanya selain pembulian juga bertengkar. Nah, kalau yang kedua pergaulan yang islami. Jadi ini pergaulan yang buruk, yang ini pergaulan yang islami. Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, pernahkah kalian merasa disakiti oleh kata-kata seseorang? Kalian pernah disakiti? Bagaimana rasanya? Sakit sekali. Ketika kita disakiti oleh orang, pastinya kita akan rasanya kita akan sakit sekali kan gitu ya. Makanya kita tidak boleh menyakiti orang lain karena rasanya sakit sekali, sakit hati. Ya benar. Selanjutnya, bagaimana cara Islam mengajarkan kita dalam berbicara? Harus gimana? Lemah lembut. Islam mengajarkan kita berbicara harus lemah lembut, sopan, apalagi berkata jujur, menghindari gibah. Nah, jadi cara Islam mengajarkan kita dalam berbicara itu yaitu seperti tadi, berbicara jujur, lembut, menghindari gibah. Gibah itu apa gibah? Membicarakan keburukan orang lain. Nah, ya, itu ya. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga etika pergaulan dan menjaga cara berbicara kita? Karena dengan menjaga etika, hubungan dengan orang lain akan menjadi baik. Nah, ada lagi yang mau jawab? Mengapa kita harus menjaga etika pergaulan dan menjaga cara berbicara? Saling menghargai ya. Apakah etika perlu diterapkan? Perlu. Kenapa kok perlu? Karena dengan etika kita bisa apa? Dihargai oleh orang. Etika itu sama seperti adab, makanya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita beretika dengan baik. Nah, paham ya sampai sini? Selanjutnya, apakah orang yang tidak tahu etika akan dijauhi? Pastinya akan dijauhi. Kenapa? Karena kita kan pastinya tidak mau sakit hati terus kan seperti itu. Kalau orang itu sering berbicara, misalkan sering mengejek, tidak tahu etika kan, berarti pastinya kita kan akan sakit hati terus. Nah, jadi orang yang tidak tahu etika akan dijauhi. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna pentingnya menjaga etika pergaulan dan komunikasi sesuai nilai-nilai Islam dengan benar. Yang kedua, menerapkan etika pergaulan dan komunikasi dengan benar. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif dari berbagai bentuk komunikasi modern. Misal, gibah online. Nah, gibah online itu gimana? Ya, di WA, di medsos
post gitu ya, entah di TikTok, yang TikTok biasanya bergibah. Nah, itu tidak boleh. Terhadap moralitas dan hubungan sosial dengan benar. Baik, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3. Sekarang Ibu akan menampilkan 2 video. Silahkan kalian lihat. Nanti kalian bedakan dari 2 video tersebut apa bedanya, seperti itu ya. Silahkan dilihat. Baik, untuk tayangan video yang kedua. Nabi, bukan itu yang menjadi cerita selesai yang iya, jadi benar namanya siapa sih Pak? Saat ini ya, Pak saat ini namanya lawas sebagai kader nama program besar berbicara sambil lain dan semisal mereka membantu menjadi kampung yang pakai informasi banyak bisa menjadi satu oleh sebab kalau sudah dikatakan dan situasi wah kayaknya orang yang dibuat atau bukan Sudah ya. Baik, dari dua video tadi itu ada yang bisa membedakan sikap video yang pertama itu video tentang apa? Pergaulan yang islami. Dan gimana komunikasinya? Komunikasi santun ya. Kalau yang kedua itu gimana? Pembulian secara apa? Secara lisan atau secara verbal ya. Jadi kita sebagai umat Islam bergaulnya seperti di video yang pertama, yaitu bergaul dengan Islami dan juga komunikasinya secara Islami juga dengan santun ya. Ketika melihat pelangi mengatakan apa tadi? Subhanallah kan gitu. Nah, sedangkan video yang kedua yaitu pembulian secara verbal, secara lisan, di mana siapa itu temennya itu membuli Raffi karena bapaknya tukang semir sepatu ya. Nah, seperti itu, diolok-olok. Nah, kita tidak boleh seperti itu, mengolok-olok orang tua temennya ya. Biasanya kalau ibu masih mendengar mengolok-olok nama orang tua, nah itu tidak boleh ya. Nah, di situ juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Nah, seperti itu ya. Paham sampai di sini? Selanjutnya, setelah kalian melihat video tadi, sekarang ibu akan menyajikan materi. Silahkan dipahami. Baik, tadi setelah melihat tayangan itu, apakah kalian paham?
paham ya. Jadi Ibu kasih penguatan terlebih dahulu. Etika pergaulan Islami itu ada 4. Yang pertama, etika pergaulan dengan siapa? Orang tua dan orang yang lebih tua. Seperti kepada siapa? Nenek, kakek, orang tua. Nah, jadi etika pergaulan dengan orang tua itu kita harus berbicara dengan lemah lembut terhadap orang yang lebih tua ataupun orang tua. Berbakti kepada orang tua ketika dinasehati, didengar ya. Nah, seperti itu. Jadi apabila disuruh oleh orang tua harus gimana? Harus ikuti ya, ketika disuruh harus diikuti, dilaksanakan. Nah, yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya ini maksudnya siapa? Dengan teman sekarang, teman di sekolah juga bisa ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teman sebaya. Kita tidak boleh saling mengejek, bahkan kita harus saling tolong menolong, menghargai temannya ya. Seperti itu. Jadi ada etikanya juga ketika kita bergaul dengan teman kita ya. Paham? Nah, yang ketiga, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Yang lebih muda ini seperti siapa? Contohnya seperti ke adik kelas atau ke adiknya kalian sendiri. Jangan dibully adiknya walaupun adiknya lucu, misalkan, kamu lucu sekali sini. Gitu-gitu itu tidak boleh ya. Nah, itu juga sama pembulian terhadap anak kecil itu. Nah, jadi sama adik kelas misalkan. Sama adik kelas juga tidak boleh kalian mentang-mentang misalkan saya kelas 9 misalkan. Saya di sini sekolah yang berkuasa. Kan saya kelas 9, saya lebih tinggi dari mereka misalkan. Terus kalian meremehkan adik kelas. Bahkan kalian itu membuli adik kelas. Karena mentang-mentang kelas 9 itu tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Itu etika pergaulan dengan yang lebih muda. Selanjutnya, etika pergaulan yang keempat yaitu etika pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ini biasanya kalian kan sudah masuk masa pubertas. Nah, dengan lawan jenis ini berarti dengan siapa? Dengan kaca, dengan cowok berarti ya. Nah, ada etika pergaulan dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Nah, boleh kita itu berteman dengan laki-laki, tapi harus ada batasnya, ada etikanya. Yaitu kita tidak boleh berkholwat. Apa itu kholwat? Berdua-duaan. Tidak boleh berdua-duaan. Seperti itu. Loh, gimana Bu kalau misalkan ada tugas kelompok, tugas OSIS misalkan, kita kan harus berdiskusi dengan lawan jenis. Nah, boleh kalian berdiskusi, tapi jangan berdua-duaan. Minta ditemani oleh teman yang lain. Yang cowok minta ditemani dengan yang cowok, berapa orang, misalkan yang cewek juga ditemani dengan yang cewek. Nah, lakukanlah diskusi seperti itu. Sama dengan ketika kelompok dalam belajar, kalian dapat kelompok dengan laki-laki misalkan. Nah, di sini kan cewek semua, laki ini kan dipisah kelasnya, ada cowok ada cewek. Jadi di sini insya Allah aman ya. Nah, jadi ketika ada kelompok belajar dengan laki-laki itu kalian jangan berdua-duaan, jangan pas di rumah ketika tidak ada orang misalkan. Jangan, itu tidak boleh. Nah, itu yang disebut dengan berkholwat. Nah, berkholwat saja tidak boleh, apalagi berpacaran. Berpacaran. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat la taqrabuz zina. Nah, janganlah kalian mendekati zina.
Bu, saya tidak melakukan zina, cuma pacaran berdua, Anda melakukan hubungan misalkan. Nah, walaupun tidak melakukan hubungan, zina itu bukan hanya berhubungan. Zina itu ada zina mata, zina pikiran, zina mata ketika kalian berpandang-pandangan dengan si cowok misalkan, ya, itu sudah disebut dengan zina mata. Nah, itu sudah masuk ke ayat la taqrabuz zina, kan gitu. Nah, yang kedua zina pikiran misalkan. Zina pikiran ketika di rumah kalian selalu mikirin si dia. Ngapain ya dia? Apa sudah makan? Apa sudah tidur ya? Apa kemana? Apa punya cewek lain? Nah, itu yang disebut zina pikiran. Akhirnya kalian kemana-mana pikirannya, takut si cowok selingkuh misalkan. Si cowok begitu juga dengan si cowok, takut si cewek selingkuh. Nah, itu kan sudah pikiran, memikirkan hal yang bukan ranahnya kalian. Jadi sekarang siapa yang punya pacar, tolong mulai dari sekarang itu kalau bisa, ya harus bisa, nggak boleh diputusin. Nah, itu etika pergaulan dengan lawan jenis. Nah, sekarang yang kedua etika berkomunikasi. Sekarang berbicara. Bagaimana etika berbicara? Yang pertama, menyampaikan informasi yang benar. Jadi jangan ketika di medsos misalkan kalian menyampaikan hoax, hal-hal yang fitnah, berita palsu. Nah, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus sampaikan hal-hal yang benar. Jadi kalian jangan langsung percaya kalau misalkan ada berita si A bunuh diri karena putus cinta misalkan. Si A itu temannya kalian misalkan, nauzubillah, tapi ya semoga dijauhkan. Nah, si A bunuh diri karena putus cinta. Nah, itu jangan langsung percaya dulu. Itu kalian lihat, tanyakan dulu ke orang tuanya apa benar. Kadang ada temennya yang hanya ingin karena dia itu cemburu dengan si cowok misalkan, akhirnya difitnahlah si A itu. Nah, seperti itu. Jadi kalian bertabayunlah terlebih dahulu. Tabayun itu mencari kebenaran dari berita tersebut. Nah, paham ya sampai sini? Nah, yang kedua, berbicara santun. Nah, berbicara santun di sini, Ibu masih dengar kadang kalian masih bilang anjing, maaf ya, bilang anjing gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk berbicara yang kotor. Itu tidak boleh dalam Islam. Kita harus berbicara dengan baik. Tapi Bu, dia si A itu Bu sering mengganggu saya. Ya saya marah Bu. Nah, boleh kalian marah karena kita itu kan pasti marah kalau diganggu kan begitu. Tapi marahlah dengan yang wajar. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang buruk seperti kata anjing. Paham? Nah, seperti itu, kata anjing dan sebagainya, bukan hanya anjing ya, banyak itu. Nah, terus memberikan respon yang baik, mengucapkan respon yang baik. Seperti apa? Ketika kalian melihat pemandangan yang bagus misalkan, jangan bilang, "Woi, pemandangannya bagus sekali." Nah, itu memang bukan kata-kata kotor tapi kurang islami. Yang gimana caranya? Yaitu mengucapkan, "Masya Allah, subhanallah, pemandangannya indah sekali," gitu. Terus kalau mendengarkan, nah kalau mendengar ada yang meninggal misalkan, nah itu apa yang diucapkan? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat istirja namanya. Nah, seperti itu. Jangan pas siapa yang meninggal. Nah, kalian mendengar pengumuman ada yang meninggal misalkan, siapa yang meninggal? Aduh, kasihan. Nah, jangan seperti itu ya. Walaupun itu bukan kata-kata kotor, sekali lagi, tapi alangkah baiknya dalam Islam itu kalian ucapkanlah kalimat istirja. Paham sampai sini? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok, kita mengerjakan LKPD. Kelompok pertama nanti duduknya di sini, Jessica, Aufa, Erina, Aurel, Rere. Kelompok kedua, Kasih, Vira, Gadis, Ira, Eci. Kelompok ketiga, Ella, Eca, Afrin, Irdin, sama Arin. Di sini duduknya. Silakan buat meja bundar. Kalian mengisi per kelompok, silakan Ibu akan mengoreksi kerjasama dan komunikasi kalian. Yang pertama itu tentang gibah di kantin. Yang kedua tentang bergaul dengan lawan jenis. Yang ketiga tentang chatting di grup kelas. Silakan dipelajari, terus ditulis di belakang ya. Bagi kalau ada yang mau tanya silakan. Nanti yang kerjasamanya bagus, saling berdiskusi, berkomunikasi, tidak pasif, yang aktif, kelompok yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu ya. Ya, saling berdiskusi. Kalau yang kurang paham tanyakan.
biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Karena hari sudah mulai siang, jadi mungkin kalian sudah mulai mengantuk ya, capek. Bagi yang sudah dikoreksi lagi, takut ada yang kurang atau salah atau gimana. Baik, kalau sudah, kita presentasi. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan presentasi ke depan. Tolong suaranya dikerasin. Kerasin, tak apa-apa. Ibu nih suaranya dikerasin. Dijelaskan dulu tadi kasusnya tentang apa, diceritakan. Kemudian pertanyaan diskusinya juga dibaca. Kemudian jawabannya bagaimana. Silakan kerasin suaranya. Kerasin suaranya. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian dan terima kasih karena atas keberanian kalian juga. Walaupun tadi ibu lihat kalian itu masih malu-malu, suaranya masih ada yang nyaring, tapi masih ada yang malu-malu. Nah, mohon nanti ketika ada presentasi maupun diskusi seperti tadi, tolong ditingkatkan lagi keberanian kalian. Tak usah malu ya, tak usah malu, harus berani. Itu. Ya, baik. Tadi kelompok 1 tadi kasusnya tentang apa? Gibah di kantin. Nah, itu sudah terpecahkan ya sama kelompok 1 gimana menghadapi ketika ada yang bergibah di kantin. Nah, yang kedua, kelompok 2 tadi kasusnya apa? Bergaul dengan lawan jenis. Bagaimana bergaul dengan lawan jenis, tidak boleh berkholwat, tidak boleh beristilah kayak tadi ya. Sudah terpecahkan juga kasusnya siapa itu? Aisyah dan siapa? Rafi ya. Nah, terus yang kelompok 3 chatting di grup kelas ya, di grup kelas gimana ada salah satu teman kalian yang berkata-kata kasar. Bagaimana cara menyikapinya seperti itu ya. Baik, sekarang silakan dikumpulkan nah, KPD-nya. Nah, baik anak-anak, silakan duduk di mejanya masing-masing, lihat ke depan. Sudah? Baik, sekarang setelah kalian presentasi per kelompok, sekarang ibu akan memberikan kalian latihan soal asesmen sumatif untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian dalam memahami pelajaran hari ini ya. Silakan ini dikerjakan dan tidak boleh ada yang nyontek. Ya. Tidak boleh ada yang berdiskusi karena ini tugas bukan tugas diskusi, tapi tugas individu. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, saya paham. Tuh, kalian tanyakan. Baik, sudah? Ya. Silakan dikumpulkan yang sudah ke depan. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan hal yang terbaik hari ini. Ibu akan memberikan pengumuman kelompok mana tadi yang lebih aktif berdiskusi walaupun berbisik-bisik ya, kurang keras kalian, entah malu mungkin. Itu selamat bagi kelompok 3. Baik, dapat 2, dapat 3, dapat 1, dapat 3, dapat 2, dapat 2, dapat 1, dapat 2, dapat 3. Baik. Kita ke game latihan soal. Nama yang ditunjuk oleh panah itu ke depan dan memilih soal mana nanti yang dipilih kalian itu dijawab ya. Absen 15. Siapa absen 15? Arin. Mana Arin? Silakan dipilih. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, seorang muslim hendaknya mana yang benar? Oke, saling menghormati dan melayani.
Selanjutnya, absen 1 Tata, absen 1 Jessica. Silakan dipilih. Salah satu bentuk etika komunikasi Islami adalah. Oke, tepuk tangan untuk Jessica. Selanjutnya, absen 10 Eci. Silakan pilih. Jawab. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami adalah. Oke, salah ya. Belajar lagi. Setelah kalian game latihan soal, berarti rata-rata sudah paham semua ya. Selanjutnya, kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oh, silakan gadis. Etika pergaulan Islami itu seperti apa? Saling menghormati, menjaga adab pergaulan, dan menghindari fitnah. Itu. Ada yang lain mungkin? Simpulan yang lain? Nah, silakan. Ciri-ciri komunikasi Islami yaitu jujur, santun, tidak menyakiti dan menghindari ghibah. Nah, itu kesimpulan hari ini ya. Intinya dalam pergaulan Islam, di pergaulan Islam itu kalian tidak boleh saling menyakiti, saling mengejek-ngejek. Hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda. Nah, jadi Ibu harap setelah ini kalian memang benar-benar mempraktekkan apa yang sudah diajarkan pada hari ini. Baik, selanjutnya refleksi. Buka buku tulis kalian. Silakan ditulis. Ditulis apa satu hal yang kamu pelajari hari ini yang bisa langsung kamu terapkan dalam pergaulanmu. Silakan ditulis. Silakan jika sudah dikumpulkan ke depan buku tulisnya. Baik, setelah selesai refleksi, tindak lanjut yaitu ini PR ya. Buatlah PR di rumah, buatlah quote atau poster kecil tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami dengan Canva dan lain-lain di rumah dan dikumpulkan di Google Drive yang disediakan. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke. Sekarang Ibu berpesan, berkawan itu ibadah jika kalian menjaga lisan dan adab. Jadi, yuk berteman dengan yang menyejukkan ya. Berkawan dengan baik seperti itu ya. Itu pesannya Ibu hari ini. Baik anak-anakku, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Semoga besok dan seterusnya kalian itu tetap dalam keadaan sehat, sehingga seperti sekarang ini tidak ada yang tidak sekolah, semuanya masuk semua ya. Jadi Ibu harap kalian jaga kesehatan dan pelajari apa yang diajarkan hari ini, dan semoga apa yang dipelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Baik, mari kita berdoa bersama. Kamu ke depan lagi memimpin doa kafaratul majlis ya. Setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Oke. Baik, kita tutup hari ini pelajaran kita pada siang hari ini. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.